Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Emas dan batu. Berkat kerja keras dan selalu menabung, seorang petani akhirnya menjadi kaya. Karena tak ingin tetangganya tahu mengenai kekayaannya, seluruh tabungannya dibelikan emas dan dikubur emas itu di sebuah lubang di belakang rumah. Seminggu sekali digali lubang itu, dikeluarkan emasnya dan diciumi. Setelah puas, ia kembali menguburnya. Pada suatu hari, seorang penjahat melihat perbuatan itu. Malam harinya, penjahat mencuri seluruh emas si petani. Esok harinya, petani menangis, sehingga seluruh tetangga mengetahui apa yang terjadi. Tak seorang tetangga pun tahu siapa yang mencuri emasnya. Jangankan soal pencurian, tentang lubang berisi emas itu saja mereka baru tahu. Kalau tak ada pencurian, tak ada yang tahu bahwa petani itu memiliki emas yang dikubur di belakang rumah. Sebagian orang bersedih atas pencurian tersebut. Sebagian yang lain mengejek dan menganggap petani itu bodoh. Salah sendiri menyimpan emas di rumah. Mengapa tak dijual dan uangnya dipakai untuk membangun rumah? Biar rumahnya lebih bagus, tidak reot seperti sekarang. Itulah ganjaran orang yang kikir. Kalau dimintai sumbangan, selalu saja jawabnya tak punya. Sekarang rasakan sendiri. Tetapi tak seorang pun yang berani terus terang mengejek atau mengumpat petani. Semua ejekan dan umpatan hanya diucapkan di antara sesama mereka saja. Hanya seorang lelaki tua miskin yang berani bersikap jujur. Lelaki itu tak jauh dari rumah petani. Sudahlah, begini saja. Di lubang bekas emas itu kuburlah sebongkah batu atau apa saja, dan berlakulah seperti sebelum kau mencuri. Mendengar itu, si petani marah. Apa maksudmu? Kau mengejekku? Yang hilang itu emas, bukan batu. Kau sungguh jahat. Kau memang orang yang miskin, yang cuma bisa mengubur batu. Aku bisa mengubur emas. Kini aku kehilangan emas, dan kau enak saja menyuruhku mengubur batu. Kau pikir batu sama dengan emas? Suasana pun gaduh. Orang-orang melerai. Dengan tenang, lelaki tua itu menjawab, apa bedanya emas dengan batu? Kalau kau bisa mengubur emas, seharusnya kau juga bisa mengubur batu. Tahukah kau, dengan mengubur emas berarti kau telah menjadikan logam mulia itu sebagai barang yang tak berharga. Lalu apa salahnya kau mengubur batu dan berhayal yang kau kubur itu adalah emas? Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pulau Hantu. Tersebutlah dua orang jagoan yang selalu ingin menunjukkan dirinya lebih jago dari yang lain. Pada suatu hari, mereka bertemu di perairan sebelah selatan Singapura. Tanpa basa-basi, mereka langsung saling menyerang. Mereka bertarung lama sekali hingga tubuh mereka bersimbah darah. Karena sama-sama kuat, tak ada tanda siapa yang akan kalah. Jin laut tak suka dengan pertarungan, karena darah mereka mengotori laut. Jin laut lalu menjungkir balikan perahu mereka. Maksudnya agar mereka berhenti. Ternyata mereka tetap bertarung. Dengan kesaktiannya masing-masing, mereka bertarung di atas air. Jin laut pun berkata, "Hei,
Aku perintahkan kalian untuk berhenti bertarung. Ini wilayah kekuasaanku. Kalau tidak, bukannya berhenti, kedua jagoan itu malah bertempur lebih seru. Dengan isyarat tangan, bahkan mereka seperti mengejek jin laut. Jin laut pun menjadi marah. Dia menyemburkan air ke wajah kedua jagoan itu, sehingga pandangan mereka terhalang. Karena tak dapat melihat dengan jelas, kedua jagoan itu bertempur secara membabi buta. Mereka mengayunkan pedang ke sana kemari, sekendak hati sampai akhirnya bersarang di tubuh lawan masing-masing. Kedua jagoan itu pun menemui ajalnya. Para dewa di kayangan murka karena jin laut turut ikut campur urusan manusia. Mereka memperingatkan jin laut untuk tak lagi ikut campur urusan manusia. Jin laut mengaku salah dan mencoba menebus dosa dengan membuatkan tempat khusus agar roh kedua jagoan itu dapat bersemayam dengan tenang. Jin laut menyulap sampan yang ditumpangi kedua jagoan itu menjadi pulau tempat bersemayamnya roh mereka. Orang-orang kemudian menyebut pulau itu sebagai Pulau Hantu. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Keharuan seekor anjing. Pagi yang begitu patah dengan rasa si anjing dalam menanamkan hatinya pada kupu-kupu yang sedang menari di taman. Saat si anjing menjaga rumah majikannya yang bernama Pak Bolot. Keharuan si anjing datang di saat tarian kupu-kupu semakin indah. Si anjing mencoba untuk menirukan tarian kupu-kupu, namun tak bisa. Anjing berkata, "Kenapa aku tak bisa seperti mereka? Padahal kata Pak Bolot, aku cantik." "Percuma aku cantik kalau tak dapat menari," kata si anjing. Dengan keharuan si anjing, ia pun menangis. Si kupu menangkap suara tangisan si anjing tersebut, lalu mendekatinya. "Anjing, kenapa kau menangis?" tanya kupu. "Aku tak bisa menari dan terbang sepertimu. Padahal kata majikanku aku cantik." Si kupu mencoba menasihati si anjing. Tak lama kemudian turunlah hujan. Si kupu bersama temannya segera pergi mencari tempat berteduh. Setelah beberapa hari, si anjing merusak taman di sekitar rumah Pak Bolot agar si kupu bersama temannya tak dapat menari lagi. Setelah berapa lama, datanglah si kupu bersama temannya. Si kupu melihat si anjing yang sedang merusak taman menjadi marah. "Tunggu, kenapa kamu merusak taman di sini?" tanya kupu. "Memangnya kenapa? Ini kan taman milik majikanku, bukan milikmu." "Ini memang bukan tamanku, tapi kau telah merusak tanaman yang tak bersalah." Pertengkaran pun semakin ramai, namun sedikit mereda ketika Pak Bolot datang. "Siapa yang telah merusak tanamanku ini?" tanya Pak Bolot sembari marah. Si anjing kemudian mengaku kalau ia yang merusak taman. Ia juga memberikan alasannya. Ternyata si anjing telah menganggap kalau kupu telah mencuri madu yang ada pada bunga. Pak Bolot pun tersenyum. Ia kemudian menjelaskan bahwa kupu-kupu tak mencuri madu. Pandai menari, terbang, dan menghisap madu adalah kodrat setiap kupu-kupu. Si anjing kini sadar akan kesalahannya. Ia segera minta maaf pada si kupu dan temannya, maupun pada Pak Bolot. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata,
sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Akibat dari perbuatan menyekutukan Tuhan. Pada suatu hari ada seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah itu sangat marah ketika melihat banyak orang yang beramai-ramai sedang menyembah pohon. Dalam perjalanan ia dicegat oleh iblis yang menjadi manusia. Iblis pun melarang ia untuk menebang pohon itu. Si iblis terus mencegatnya hingga akhirnya terjadilah pergulatan. Dan dengan mudah si ahli ibadah ini mengalahkan iblis. Karena iblis kalah, iblis pun menawarkan sejumlah uang sebesar 2 dinar yang akan ditaruh di bawah bantal si ahli ibadah setiap harinya. Asalkan si ahli ibadah tak menebak pohon itu. Si ahli ibadah pun setuju. Namun suatu hari ia tak menemukan lagi uang yang dijanjikan. Kurang ajar, aku ditipu oleh iblis. Sekarang aku akan kembali menebang pohon itu, seru si ahli ibadah. Di perjalanan ia bertemu kembali dengan iblis dalam bentuk manusia lagi. Dan si iblis itu pun bertanya, "Hendak kemana engkau?" "Aku akan menebang pohon yang disembah itu, karena perbuatan menyembah pohon ataupun benda lain adalah perbuatan menyekutukan Allah," jawab si ahli ibadah. "Bohong, engkau berbohong. Bukan karena itu engkau mau menebangnya," seru si iblis. Si ahli ibadah terus melangkah menuju pohon itu untuk menebangnya. Hingga iblis pun marah dan membantingnya, lalu mencekik lehernya. "Tahukah kau siapa aku sebenarnya? Aku adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Engkau datang pertama kalinya ingin menebang pohon itu semata-mata karena Allah, hingga kau bisa menang dariku. Lalu aku menipumu dengan uang 2 dinar, dan sekarang kau melawanku karena uang bukan karena Allah, hingga kau dapat aku kalahkan."